Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki ruangan pemeriksa, maka saya akan memakai APD level 2 terlebih dahulu untuk mencegah risiko dari pasien. Yang pertama adalah melepaskan seluruh barang pribadi, kemudian cuci tangan secara WHO, kemudian memakai head cap, gown, dilanjutkan masker, face shield, dan juga goggles, dan kemudian memakai handscoon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, silakan duduk. Monggo. Iya, Ibu, ini perkenalkan, saya Dr. Eva. Ini saya dengan Ibu siapa? Ibu Herlina. Ibu Erlina, usianya berapa tahun? 28. 28. Ibu Erlina sudah menikah? Sudah. Sudah. Ibu Erlina sehari pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, nggih. Rumahnya di mana? Di Jedes. Di Jedes, nggih. Ibu Erlina kesini ada keluhan apa? Ini loh dok, mata saya ini loh sudah seminggu buram. Nggih. Kabur gitu? Kabur ya. Kedua mata atau satu-satu? Keduanya. Keduanya. Sebelumnya sudah pernah ini pakai kacamata atau belum? Belum. Kalau kontak lensa pernah? Belum. Belum juga. Setelah ini saya akan ini ya Bu ya, diperiksa dulu ketajaman penglihatannya. Jadi nanti Ibu nanti duduk sekitar jarak 6 meter. Nanti ada tulisan di sana, nanti coba dibaca ya. Nanti salah satu ditutup bergantian matanya, dibaca aja. Nanti kalau enggak kelihatan Ibu bisa bilang ya. Sejauh ini paham? Paham. Setuju Ibu? Setuju. Oke. Nanti kalau semisalkan nggak bisa baca, nanti kita pindah ke pemeriksaan selanjutnya nih. Nanti ada tahap-tahapannya. Nih, baik Bu Lina sudah setuju. Saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Sebelum memulai pemeriksaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu ruangan minimal dengan 6 meter. Kalau semisalkan tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan cermin sebagai pantulan sehingga ruangannya terkesan lebih luas. Kemudian yang kedua, yang utama pasti ada Snellen chart. Kemudian yang ketiga ada pen light. Sebelum ke pasien, maka saya akan memberikan hand rub pada handscoon saya secara WHO. Baik Ibu, saya jelaskan dulu. Ini sekarang Ibu sudah jaraknya 6 meter ya dari tulisan yang ada di sana. Nanti Ibu kita periksa mata kanannya dulu. Berarti mata kirinya silakan ditutup dulu. Nggak usah ditekan ya. Ibu fokus ke depan, dilarang melirik, dilarang memicingkan mata. Pokoknya biasa aja, tinggal baca. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu hurufnya. Kemudian disebutkan ya Bu ya. Kalau tidak bisa, nanti silakan bilang ya Bu ya. Ini huruf pertama E. Yang ini F. ya, yang ini B. ya, kemudian ini I. selanjutnya U. 2. saya ulang lagi ya, yang ini I. ya, U. ya, 2. sekarang ganti Bu ya, tutup yang mata kanan ya. Saya ulangi dari atas E. ya, F. ya. P. Nah selanjutnya J. ya, U. ya. 2. Saya ulang lagi baris sini Bu J. ya, U. ya. 2. Ya, oke Bu. Pada pasien ini masih bisa digunakan pemeriksaan Snellen chart dan didapatkan mulai baris ketiga tidak bisa membaca dengan baik, maka hasil visus sementaranya adalah 6/30 dengan arti bahwa pasien dapat membaca pada jarak 6 meter sedangkan pada orang normal ada 30 meter. Berarti memang benar ada penurunan visus dari pasien ini. Nggih, Ibu, ini saya jelaskan dulu nggih. Tadi setelah coba diperiksa memang ada penurunan penglihatan nggih. Makanya Ibu ngerasa pandangannya mungkin agak kabur ya atau melihat jauh tidak jelas ya Bu ya. Tapi kalau melihat benda dekat bisa ya? Bisa nggih. Curiga saya sementara itu memang ada rabun jauh atau biasanya itu istilahnya minus ya Bu ya. Nah nanti setelah ini mungkin kita ukur dulu lensa buat kacamata yang tepat biar nanti enak kalau buat baca atau buat melihat. Nanti tiap 6 bulan monggo silakan kontrol biar nanti dipantau dulu mungkin minusnya nambah atau mungkin ada keluhan-keluhan yang lain. Sejauh ini mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan atau sampun paham? Sampun paham dokter. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika pasien tidak dapat membaca baris pertama pada
Snellen chart, maka kita alihkan dengan menggunakan pemeriksaan finger counting. Untuk jarak antara pemeriksa dan juga pasien tetap sama dengan sebelumnya, yaitu 6 meter. Apabila pasien dapat membaca pada jarak tersebut, maka hasil fisiknya adalah 6/60. Apabila tidak bisa, maka pemeriksa maju sekitar 1 meter, dan pasien bisa berarti 5/60 hingga nanti maksimal adalah 1 meter. Oke, baik Ibu, karena tadi dengan kartu Snellen tidak bisa, sekarang kita coba pemeriksaan yang lain ya. Silakan mata kirinya ditutup dulu. Ya. Nanti silakan sebutkan jari saya ada berapa? 1, 1, 3, 5. Oke, silakan ganti yang satunya Ibu. 1, 5, 3. Oke. Misalkan dengan finger counting maksimal 1 meter tidak bisa, maka kita coba beralih dengan pemeriksaan hand movement. Apabila pasien dapat melihat adanya lambaian tangan dari pemeriksa, maka hasil visusnya adalah 1/300. Baik, kita coba ke pemeriksaan selanjutnya ya, dengan lambaian tangan. Ibu silakan tutup dulu, oke, pada kiri. Kalau misalkan ada lambaian tangan, silakan bilang ada ya Bu ya. Kalau tidak ada, silakan bilang tidak ada. Ada. Terlihat ya? Ya, terlihat. Oke, satunya? Terlihat, ada. Misalkan dengan pemeriksaan hand movement tidak bisa, maka kita beralih dengan pemeriksaan light perception atau dengan menggunakan pen light. Kita coba periksa apakah pasien mengenali adanya cahaya dan arah dari datangnya cahaya tersebut. Misalkan pasien dapat menyebutkan adanya cahaya, maka hasil visusnya adalah LP plus atau 1/tak terhingga. Apabila pasien dapat menyebutkan arah datangnya cahaya, maka hasil visusnya adalah LP plus dengan proyeksi yang baik. Apabila sebaliknya tidak dapat menyebutkan arah datangnya cahaya, maka LP plus dengan proyeksi yang tidak baik. Dilanjutkan, kalau semisalkan pasien tidak dapat melihat adanya cahaya, maka hasil visusnya adalah 0. Pemeriksaan selanjutnya adalah menggunakan light perception atau persepsi cahaya. Baik Ibu, monggo ditutup dulu matanya tadi. Ya. Ibu nanti ada ini ya, saya kasih center. Kalau ada cahaya bilang. Nanti kalau misalkan tahu arahnya dari mana, juga bilang ya dari mana. Saya mulai. Ada? Ada dok. Dari mana tadi Bu? Dari kanan. Dari kanan. Iya. Silakan monggo yang satunya. Ada. Ada dari mana Ibu? Dari kiri. Dari kiri ya. Pada pemeriksaan light perception ini, ketika pasien dapat mengetahui adanya cahaya, maka alangkah baiknya kita coba periksa fungsi retinanya dengan cara ambil plastik, benda berbahan plastik warna merah atau hijau, kemudian kasih dengan pen light. Apabila pasien dapat mengenali masing-masing warna, maka fungsi retinanya masih baik. Kalau tidak bisa, berarti sebaliknya.